Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Supriyanto Dadi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis fundamental mengenai laporan keuangan kuartal 1 perusahaan gudang garam. Jadi pada analisis kali ini kita akan membahas dia mulai dari profil perusahaan, kemudian highlight laporan keuangan, kemudian kita masuk ke analisis profitabilitas, analisis likuidasi, analisis solvabilitas, dan juga terakhir kita akan masuk ke analisis valuasinya teman-teman. Langsung saja kita masuk kepada yang poin pertama, yaitu profil perusahaan. Jadi perusahaan gudang garam ini dia bermula dari seorang yang bernama Surya Wonowijojo yang bekerja pada pamannya pada tahun 1956. Kemudian karena perbedaan pemahaman, Surya ini memutuskan untuk keluar bersama 50 karyawan setianya, dan pada tahun 1958 Surya mendirikan perusahaan rokoknya sendiri, yang mana yaitu perusahaan gudang garam yang sampai sekarang sudah menjadi salah satu merek yang umum dikenal oleh masyarakat. Perusahaan gudang garam sendiri itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang rokok kretek, yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Salah satu saingan dari gudang garam ini salah satunya itu adalah perusahaan Samporna dan Jarum. Selanjutnya kita masuk kepada highlight laporan keuangan. Pertama kita akan masuk kepada total penjualan dari perusahaan gudang garam. Pada kuartal 1 tahun 2026, perusahaan gudang garam berhasil menjual 20,3 triliun total penjualannya teman-teman. Dengan penjualan yang sekian, perusahaan gudang garam menerima laba bersih sekitar 1,54 triliun. Masuk kepada total aset seluruhnya dari perusahaan gudang garam. Total aset perusahaan gudang garam kurang lebih ada di 76, sekian triliun. Terus selanjutnya kita masuk kepada ekuitas. Ekuitasnya berada di angka 64,1 triliun. Oke, selanjutnya kita masuk kepada poin yang berikut, yaitu mengenai analisis profitabilitas. Jadi fungsi untuk melihat analisis profitabilitas ini adalah untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan dalam mencari keuntungan dalam kegiatannya teman-teman. Kita akan mulai dari net profit margin atau NPM. Net profit margin yaitu 7,58%. Ini menunjukkan bahwa setiap 100 rupiah penjualan, keuntungan yang benar-benar didapat itu hanya 7,58 rupiah dari setiap 100 rupiah. Kemudian ROA sebesar 2% menunjukkan bahwa perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan total asetnya itu masih tergolong sangat rendah. Kemudian ROE sebesar 2,4% juga menunjukkan bahwa perusahaan dalam menggunakan equity dalam menghasilkan laba masih belum terlalu optimal, sehingga secara keseluruhan profit dari perusahaan masih tergolong positif, namun perusahaan ini kurang begitu efisien dalam menghasilkan laba. Selanjutnya kita masuk kepada poin analisis likuiditas. Untuk poin analisis likuiditas, perusahaan itu masih tergolong cukup baik karena salah satunya yaitu current ratio. Current rasionya hanya 3,86 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian kita lihat dari sisi quick ratio teman-teman. Dari sisi quick ratio, perusahaan ini hanya 0,56 kali. Artinya dikurangi dengan persediaan, aset lancarnya ini masih belum bisa menutupi kewajiban lancar. Jadi kita menarik kesimpulan dari analisis likuiditas ini bahwasanya perusahaan ini sangat bergantung kepada persediaan untuk menjaga likuiditasnya.
Kemudian sisi solvabilitas, kita langsung masuk kepada poin DER, yaitu Debt Equity Ratio. Poin ini yaitu membandingkan utang dengan modal dari perusahaan. Pada perusahaan gudang garam, DER-nya hanya 0,20, yaitu bisa dibilang bahwasanya utangnya ini sangat rendah dibandingkan dengan modal perusahaan gudang garam. Hal ini menunjukkan bahwa modal dari perusahaan ini dia rata-rata berasal dari ekuitas, sehingga risiko dari perusahaan ini sangatlah kecil. Selanjutnya kita masuk kepada poin analisis valuasi. Kita mulai dari poin PER atau Price to Earning Ratio. Untuk PER-nya berada di poin 17,06 kali. Ini artinya investor itu membayar 17 kali laba per lembar saham dari perusahaan. Namun nilai 17 kali ini masih tergolong sangat wajar untuk perusahaan sekelas gudang garam, teman-teman, karena gudang garam ini sudah terkenal dan sudah memiliki brandingan sendiri. Kemudian kita masuk kepada poin PBV atau Price to Book Value. PBV sebesar 0,52 menunjukkan bahwa saham ini diperdagangkan dengan di bawah harga aslinya, teman-teman. Jadi saham ini dia under value, teman-teman. Dari analisis valuasi ini, teman-teman, kita bisa menarik kesimpulan bahwa saham dari gudang garam ini diperdagangkan dalam harga yang under value atau di bawah harga aslinya, teman-teman. Kemudian teman-teman, kita bisa menarik kesimpulan dari keseluruhan analisis kita kali ini. Kita mulai dari profitabilitas. Kalau dilihat dari profitabilitas, perusahaan gudang garam ini masih belum cukup efisien dalam menggunakan aset maupun equity untuk mendapatkan modal. Kemudian kalau dilihat dari likuiditas, di mana dari current ratio yang tinggi, kemudian dari solvabilitas yaitu dari DER yang rendah, ini menunjukkan bahwa untuk risiko finansial dari perusahaan itu justru cukup sangat di bawah. Jadi perusahaan ini aman dari sisi likuiditas dan juga solvabilitas. Kemudian dari sisi valuasi, teman-teman, perusahaan ini diperdagangkan di bawah harga aslinya, yaitu bisa disebut under value, teman-teman.